Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya. Coba dilihat kanan kirinya, kira-kira ada yang tidak hadir atau tidak? Hadir semua. Oke, hadir semua, alhamdulillah gitu ya. Oke, jadi mungkin sebelum memulai gitu ya pembelajaran pada pagi hari ini gitu, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke teman-teman semuanya, untuk materi hari ini kita masih menyambung yang pertemuan di minggu lalu gitu kan. Karena yang minggu kemarin kan tentang, ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang metode apa gitu? Pembelajaran berbasis apa yang ada masih ingat? PJBL, benar. Nah kalau kemarin kan kita materinya tentang PJBL ya. Nah untuk minggu sekarang kan berarti kita dituntut untuk membuat apa, ada yang masih ingat? Produk. Nah untuk produknya apakah dari teman-teman sudah ada yang menyelesaikan? Sudah. Oke, nah jadi mungkin sebelum kita melakukan presentasi nantinya gitu ya, kita mungkin akan mengulas kembali gitu ya kan tentang pertemuan kemarin gitu ya, itu tentang termokimia gitu ya. Jadi materi kemarin itu adalah termokimia gitu ya. Jadi kemarin kan kasusnya itu di sebuah lingkungan gitu kan terdapat yang apa namanya kayak seperti serangga gitu kan. Nah, kalian kan disuruh untuk mencari sebuah solusinya gitu kan. Nah, jadi di sini ada pun dari pendahuluannya gitu kan. Oke, mungkin apa namanya dari materi tersebut gitu kan ya. Nah, nanti kan kalian mungkin apa namanya bisa melakukan sebuah praktik gitu kan, apa dan juga presentasi gitu setelah kalian membuat sebuah dari produknya tersebut gitu. Nah mungkin langsung aja teman-teman, kita akan melakukan sebuah presentasi gitu kan dari produk yang sudah kalian rancang gitu. Oke, untuk kelompok 1 mungkin ini sudah dipersiapkan produknya? Sudah. Oke, mungkin bisa langsung dipresentasikan gitu ya. Oke, mungkin bisa langsung maju ke depan, presentasikan di depan kelas gitu ya. Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa dibuka untuk teman-temannya, bisa didengarkan gitu ya, bisa disimak gitu ya. Nanti apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kalian bisa tahu gitu kan. Oke, disimak ya. Kita presentasi dari kelompok 1. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan produk kami, yaitu pembasmi minyak nyamuk ramah lingkungan. Oke, udah. Nah, di sini kami mengangkat masalahnya yaitu nyamuk di lingkungan rumah sering menimbulkan ketidaknyamanan dan dapat menimbulkan penyakit seperti demam berdarah. Banyak orang mengatasinya dengan membasmi nyamuk berbahan kimia. Namun cara ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Sebagai solusi, kami membuat pembasmi nyamuk ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan sederhana seperti soda kue, cuka, dan minyak serai. Reaksi kimia dari bahan tersebut menghasilkan perubahan energi panas, reaksi eksoterm, yang membantu mengusir nyamuk secara alami. Produk ini menjadi contoh penerapan konsep termokimia dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan solusi yang aman dan ramah lingkungan. Oke, udah cuy. Untuk alat bahan yang digunakan yang pertama itu ada wadah kaca, kemudian ada sendok sebagai pengaduk, kemudian ada botol serai. Kemudian untuk bahannya itu yang pertama ada baking soda, ada cuka, air, sama esensial oil dari serai, sama jeruk. Baik, ya. Baik, untuk selanjutnya di rangkaian kegiatan di sini di hari pertama mulai dari pengumpulan alat dan bahan, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang mungkin dari hari kedua studi literatur tentang termodinamika
termokimia dan reaksi eksoter. Kemudian disininya mempelajari teori reaksi eksoter, konsentrasi dan kaitannya dengan percobaan. Untuk penanggalannya di sini ada kaitannya sebagai sumber daya teori, kemudian exam menjadikan reaksi eksoter. Dan poin penting untuk laporan dan menyiapkan referensi gambar atau diagram. Dan hari ketiga, perumusan masalah dan hipotesis. Di sini mendiskusikan permasalahan nyamuk dan menyusun hipotesis terkait efektivitas produk. Hari keempat, praktik pembuatan produk, di mana melakukan percobaan sesuai prosedur. Dan hari kelima yaitu uji coba produk dan pengamatan. Mencoba menyemprot cairan di area rumah atau kelas dan mencatat respon nyamuk serta aroma atau efektivitasnya. Dan hari keenam, analisis hasil dan penyusunan laporan. Itu membuat kesimpulan, evaluasi, dokumentasi, dan menyusun laporan atau presentasi produk. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan solder kue ke wadah kaca, menambahkan cuka perlahan hingga muncul gembung, kemudian menambahkan air hangat, meneteskan minyak selai, mengaduk campuran hingga merata. Yang ketujuh, menuangkan cairan ke dalam botol semprot, dan yang terakhir menyemprotkan hasil produk di area dapur. Jadi ini yang kami lakukan. Oke, untuk selanjutnya pembahasan banyak nyamuk di rumah biasanya dari dengan bahan kimia, teman-teman. Namun saat ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Sebagai solusi, dibuat pembasmi nyamuk ramah lingkungan yang aman dan alami. Kemudian produk ini menggunakan soda kue, cuka, air hangat, dan minyak selai. Saat cuka dan soda kue campur, terjadi reaksi eksoterm yang menghasilkan gas CO2 dan panas. Campuran kemudian ditambahkan air hangat serta minyak selai dan diaduk hingga rata, lalu dimasukkan ke dalam botol semprot seperti ini, teman. Kemudian tujuan pembentukan produk ini adalah menerapkan konsep termokimia, khususnya reaksi eksoter, sekaligus memberikan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi populasi nyamuk yang membahayakan kesehatan gitu. Untuk kendala yang kita hadapi yang pertama itu antara perbandingan bahan yang kurang tepat, kemudian aroma bahan itu terlalu kuat, dan ketiga itu daya tahan produknya itu terbatas karena menggunakan produk alami. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin produk pembasmi nyamuk ramah lingkungan itu berhasil dibuat sebagai solusi yang aman sebagai pengganti obat nyamuk yang berbahan kimia. Nah, dari campuran soda kue, kemudian cuka, air hangat, dan minyak selai itu menghasilkan reaksi eksoterm yang menerapkan konsep termokimia. Nah, cairan yang dihasilkan juga efektif untuk mengusir nyamuk, kemudian aman digunakan dan mendukung untuk upaya menjaga lingkungan. Mungkin sekian yang kami sampaikan. Oke, mungkin udah cukup ya presentasinya. Nah, karena kelompok 1 sudah presentasi, mungkin dipersilakan dari teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin belum? Belum. Oke, mungkin kalau dari teman-teman belum, mungkin dari Bapak gitu yang ingin mungkin sedikit ditanyakan gitu. Jadi dari produk yang udah kalian bikin tadi itu berarti kalian di dalamnya itu menerapkan konsep apa tadi? Termokimia. Nah, jadi itu di dalamnya tadi juga menerapkan yang namanya reaksi eksoterm gitu ya. Oke, jadi benar. Jadi di dalam produk yang kalian buat itu emang ada kaitannya sama materi termokimia gitu ya. Terus juga di dalamnya itu ada reaksi eksoterm. Kenapa? Karena ya di dalamnya itu kan ada bahannya tuh yang kalian gunakan tadi ada baking soda dan juga cuka gitu kan. Jadi kan ketika bahan itu dicampurkan gitu kan nanti dia kan akan menghasilkan sebuah gas CO2 itu tadi ya. Nah, itu termasuk dari reaksi eksoterm gitu. Oke, terus mungkin dari apa ya, kendala gitu. Kira-kira dari yang 3 tadi ada lagi nggak kira-kira kendalanya? Selain dari perbandingan bahan, terus juga tadi apa namanya aroma yang terlalu kuat gitu. Mungkin dari bahannya gitu ada yang sulit didapat atau apa gitu, ada tidak kira-kira? Atau ya emang itu kendalanya mungkin? Sejauh ini Cuman itu ya. Oke, mungkin cukup ya gitu presentasi dari kelompok 1. Mungkin ya teman ada yang ingin ditanyain lagi atau sudah cukup? Cukup ya. Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa ditunjukin dulu apa namanya produknya.
Oke teman-teman, oke jadi ini produk dari pembasmi nyamuk ramah lingkungan berbahan essential oil dari cengkeh gitu ya. Oke, kemudian mungkin langsung bisa saja ditutup gitu dari kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sekarang silakan kelompok 2 agar bisa melakukan presentasi gitu ya. Oke. Oke, langsung bisa aja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami pembuatan pembasmi nyamuk ramah lingkungan. Oke, jadi untuk pendahuluannya itu tentang masalah nyamuk di lingkungan rumah yang sering menimbulkan ketidaknyamanan, menyebabkan penyakit seperti demam berdarah. Nah, solusinya kami membuat pembasmi nyamuk ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan sederhana seperti soda kue, cuka, dan esensial oil aroma jeruk. Nah, dari pembuatan ini kami ada reaksi kimia dari bahan itu yang menghasilkan perubahan energi panas, reaksi eksoterm yang membantu mengusir nyamuk secara alami. Next. Oke, langkah pembuatannya yang pertama menyiapkan alat bahan, memasukkan soda kue ke wadah, menambahkan gula perlahan hingga muncul gelembung, menambahkan air hangat, meneteskan esensial oil aroma jeruk, diaduk, dituang ke dalam botol semprot dan menyemprot ke area dapur. Nah, untuk skema pembuatan kami, hari pertama kita identifikasi masalah dulu, baru kemudian hari kedua lanjut eksplorasi dari konsep termokimia itu sendiri, lalu hari ketiga kita perancangan eksperimen dan pembagian dari prosedur, kemudian hari keempat itu pelaksanaan dari proyek yang akan kita buat dan pembuatan produknya. Hari kelima itu pengujian efektivitas aroma jeruk terhadap nyamuk, jadi dengan cara menyemprotkan cairan itu di beberapa area yang berbeda untuk membandingkan dari tingkat efektivitas aroma jeruk dalam mengusir nyamuk. Kemudian hari ke-6 adalah penyusunan laporan akhir dan bahan evaluasi produk. Oke, selanjutnya di pembahasan yaitu banyaknya nyamuk di rumah biasanya diatasi dengan obat berbahan kimia, namun caranya dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Sebagai solusi dibuat pembasmi nyamuk ramah lingkungan yang aman dan alami. Produk ini menggunakan soda kue, cuka, air hangat, dan esensial oil aroma jeruk. Saat cuka dan soda kue dicampur, terjadi reaksi eksoterm yang menghasilkan gas CO2 dan panas. Campuran kemudian ditambahkan air hangat serta minyak serai, diaduk hingga rata lalu dimasukkan ke botol semprot. Tujuan pembuatan produk ini adalah menerapkan konsep termokimia, khususnya reaksi eksoterm, sekaligus memberikan alternatif ramah lingkungan untuk mengurangi populasi yang tanpa membahayakan kesehatan. Untuk kendalanya itu ketersediaan essential oil yang kadang tidak ada di sekitar rumah. Terus kemudian nyamuk sulit diamati dalam jumlah cukup untuk pengujian. Dan terakhir itu adalah aroma minyak serai cepat hilang jika ruangan terlalu terbuka. Nah, untuk kesimpulannya, produk pembasmi nyamuk ramah lingkungan berhasil dibuat sebagai solusi aman pengganti obat kimia. Campuran soda kue, cuka, air hangat, dan essential oil aroma jeruk menghasilkan reaksi eksoterm yang menerapkan konsep termokimia. Cairan yang dihasilkan efektif mengusir nyamuk, aman digunakan, dan mendukung upaya menjaga lingkungan. Jadi ini produk dari kami. Oke, jadi mungkin dari kelompok 1 mungkin percobaannya tuh hampir sama mungkin ya. Mungkin dari kelompok 1 dulu ada pertanyaan atau tidak? Cukup ya. Oke, mungkin dari bahannya tadi kan agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau di kelompok 1 kan tadi menggunakan serai gitu ya kalau tidak salah. Nah, kalau ini menggunakan aroma jeruk gitu ya. Oke, mungkin dari pembuatan juga hampir sama. Oke, mungkin bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli aplaus yuk. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi mungkin dari praktikum yang hasil presentasi yang udah kalian presentasikan gitu, mungkin ada yang bisa itu menyimpulkan gitu pembelajaran apa yang udah kita lakukan hari ini gitu, materi apa gitu.
Tentang termokimia, oke benar. Jadi kaitannya termokimia dalam produk kehidupan sehari-hari gitu ya. Oke, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita akan melanjut ke materi yaitu tentang oke, mungkin Bapak akhiri kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.